Apakah makan siang bergizi gratis lebih efektif untuk memenuhi prinsip pertumbuhan kecerdasan atau stunting? Oligarki sangat pro pendidikan, tetapi dia kontrol jurusan-jurusan yang bisa menimbulkan harapan bahwa kapitalisme tidak akan dibatalkan oleh pendidikan. Jadi mungkin perlu kita klarifikasi sedikit bahwa apa yang Bang Rocky lakukan di forum-forum seperti ini adalah mengkritik dan memberikan masukan terhadap kritikan terhadap sesuatu, tapi tidak bisa dituntut solusinya, Pak, karena memang kita bukan pembuat solusi. Ya, kita hanya pembuat wacana untuk melakukan suatu kritis terhadap itu, kemudian kita sendiri yang mengimplementasikannya seperti apa. Yang menarik dari pertanyaan Bapak tadi sebenarnya adalah begini, Bang Rocky, mohon maaf. Jadi di suatu negara bebas berpikir, tapi kemudian ada dogma, ternyata juga memberikan kemajuan positif. Begitu ya Pak ya? Kemudian bebas berpikir, kemudian ada juga religiusme di Arab misalkan. Akhirnya bagus juga dia. Artinya ketika bebas berpikir tanpa agama, tanpa dogma juga tidak menjamin bahwa itu lebih baik daripada itu. Begitu Prof maksud dia? Iya, itu bagus itu. Ya. Karena ada yang disebut diskresi dalam kebudayaan tuh. Tadi saya sebut culture matters. Tetapi yang diskresi itu jangan paksakan di dalam cara saya menangani hal yang sama. Jadi Pak Rocky bebas berpikir, tapi Pak Rocky juga mesti pakai dogma. Paksaan seperti apa? Seperti Cina tuh. Loh, Cina itu partai komunis. Kalau begitu saya buatkan partai komunis dulu di Indonesia. Kan itu poinnya begitu selalu. Jerman juga pernah begitu. Iya, saya mesti jadi Hitler dulu tuh. Itu yang saya sebut tadi, cara membandingkan itu tidak dipakai sebagai alat untuk mengukur, tapi alat untuk memaksa tadi itu. Kesalahan tadi Bapak di situ, tapi nggak ada soal di situ. Itu pluralisme pikiran begitu. Tetapi kita mesti ambil konsekuensinya kan. Pakai dogma apa? Ya dogma Cina. Jangan Pak Rocky, bahaya. Pakai Pancasila. Lo Pancasila itu gagal kalau tidak dipaksakan. Kan begitu cara berpikirnya. Kan kita Pancasilais. Kalau begitu Pancasila juga bisa dipakai dogma di Cina. Ya nggak bisa. Itu problem epistemiknya di situ tuh. Nah, itu yang saya sering sebut bahwa ini ya semua menteri yang ngomong ya, kita bicara tentang bonus demografi. Dari menteri A sampai menteri B beda pengertian bonus demografi itu. Kenapa? Karena tidak ada konsistensi dalam konsep. Jadi begitu konsepnya bolong, itu pasti implementasinya rusak gitu. Ya, Pak Abdul Karim, terima kasih Anda sudah memberikan satu situasi yang menarik hari ini. Yang kedua, Mbak, silakan. Perkenalkan, saya Sherly Nur Azizah. Langsung saja saya ingin mendengar pendapat Bung Rocky terkait pendidikan. Nah, sebenarnya itu negara yang membutuhkan anak-anak yang berpendidikan atau anak-anak yang membutuhkan pendidikan. Kalau memang negara yang membutuhkan anak-anak berpendidikan, lantas kenapa yang membiayai pendidikan anaknya itu orang tua? Memang ada beberapa anak yang dibiayai oleh negara melalui program KIP kuliah atau KIP itu. Nah, lantas bagaimana dengan anak-anak yang tidak terdampak oleh program tersebut, sedangkan orang tuanya itu tidak sanggup membiayai pendidikan anaknya? Terima kasih. Ya, silakan Bob, langsung Bob. Malas saya jawab karena saya udah uraikan tadi sebetulnya. Ini PBB menetapkan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia. Okay.
Karena itu menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Boleh nggak saya nggak mau dididik? Boleh aja. Karena disebut hak asasi. Hak itu statusnya fakultatif. Bisa saya pakai, bisa tidak saya pakai. Sama dengan agama. Setiap warga negara berhak atas satu agama atau keyakinan itu. Kalau saya bilang, saya tidak beragama tuh. Nggak boleh, harus. Konstitusi bilang agama itu adalah hak, boleh dipakai, boleh nggak dipakai. Kayak itu dasarnya kan. Tapi begitu Anda beragama, Anda wajib menjalankan syariat agamamu. Itu bedanya antara status legal dari satu pernyataan dan status individualnya. Ini juga suka kacau gitu kan nih. Jadi itu yang saya maksud. Kenapa kita takut untuk mengucapkan bahwa negara ini tidak mewajibkan orang beragama. Tapi kalau kita pakai kata itu bisa kontroversi. Ambil pasalnya. Hak beragama dijamin undang-undang. Jadi yang dijamin undang-undang adalah orang yang menjalankan ritual beragamanya. Kalau dia nggak menjalankan ritual beragama, ya nggak dijamin undang-undang. Ya memang dengan sendirinya. Oh, dia nggak bikin ritualnya, apa yang mau dijamin gitu kan? Jadi kita kehilangan kemampuan berpikir logis. Berarti Pak Rocky mengedarkan ateisme? Tidak. Saya membaca konstitusi menafsirkan begitu. Ada tafsir lain nggak? Ada apa? Ini negara berdasarkan ketuhanan yang maha. Iya, tahu itu. Tetapi dalam hukum mesti jelas ini hak atau kewajiban. Dulu didebatkan di zaman konstituan. Karena frasa pertama dari Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta lebih dahulu dari Pancasila itu. Kemudian terjadi perdebatan, maka dihapuslah kata itu. Tinggal ketuhanan yang Maha Esa. Tafsirnya menjadi kultural, bukan lagi teologis. Itu pentingnya PPKN itu mengulas hal-hal beginian tuh. Jangan menghafal-hafal aja bahwa hak pemilih, lagu pemilih bunyinya begini. Jadi itu yang saya edarkan sebetulnya, membuat orang untuk mengerti. Kalau dia mengerti, dia aman itu. Yang bahaya, yang pengertiannya tanggung, tapi berupaya untuk mendiktekan sesuatu. Banyak kita lihat guru besar hukum, guru besar politik segala macam itu, konsepnya tidak jernih. Itu soalnya. Jadi sekali lagi tadi, saya hanya datang ke publik untuk menjernihkan cara berpikir konseptual, bukan untuk memberi solusi. Tapi kan nggak ada solusi, ya urusan kalian, bukan urusan saya. Kenapa? Karena saya memilih jadi kritikus, belum memilih jadi pembuat kebijakan. Kenapa nggak pilih? Waktu gini, saya kasih contoh. Pak Rocky dikepung saya sama Basir. Anda mesti netral dong. Itu. Jangan hanya kritik Jokowi. Kritik juga yang lain. Saya bilang, zaman Pak SBY, kritik saya pada Pak SBY lebih keras dari Jokowi. Tapi itu zaman lalu kan. Bayangin cara mereka berdebat. Kan itu udah lalu. Lo justru kenal lalu itu saya bawa sebagai contoh. Berarti Pak Rocky tidak netral. Oke. Jadi Pak Rocky harus netral. Oke, saya bilang. Sekarang saya bilang saya netral karena saudara perintah. Netral nggak saya? Saya ikuti perintahmu, makanya saya tidak netral. Itu yang terjadi kan? Ngapain perintah orang untuk netral? Perintah itu sendiri membuat dia tidak netral, itu soalnya. Karena itu kita percaya bahwa seseorang membuat keputusannya dengan semua kalkulasi yang ada di dia tuh. Kalkulasi rasional, kalkulasi emosional, kalkulasi sosial. Itu yang kita sebut penghormatan pada manusia in optima forma, secara otentik. Begitu. Jadi sekali lagi, pertanyaan tadi, pendidikan adalah hak warga negara. Yang jadi soal adalah kemampuan negara untuk membiayai hak itu.
Itu soalnya. Apa itu? APBN. Dalam APBN ada trade off. Ya tinggal pilih. Tapi pemerintah selalu punya dalil, punya argumen. Iya, tapi karena uang belum cukup, maka lebih baik kita bangun dulu makan siang bergizi gratis. Oke, nggak ada soal. Tetapi argumennya mesti diselesaikan. Apakah makan siang bergizi gratis lebih efektif untuk memenuhi prinsip pertumbuhan kecerdasan atau stunting? Lebih efektif mana? Memberi nutrisi pada ibu-ibu hamil atau memberi makan pada anak-anak SD? Itu tidak pernah diolah di dalam perdebatan publik. Kenapa? Karena nggak ada yang mau secara akademis mempertanyakan apa beda antara stunting dengan kekurangan gizi anak-anak SD supaya otaknya bertumbuh. Ilmu pengetahuan mengatakan setelah 2 tahun bahkan otak anak itu udah selesai. Intervensi apapun tidak akan berpengaruh lagi tuh. Jadi intervensilah kecerdasan anak itu sebelum 2 tahun, sebelum dia masuk sekolah. Di mana? Ya kehamilan ibu-ibu itu. Itu caranya. Apakah anak-anak SD, SMP, SMA itu berguna diberi makan? Berguna, tubuhnya akan jadi bagus. Tetapi kapasitas otaknya itu tidak mungkin lagi diintervensi lewat karbohidrat. Semua makan nasi semua coba. Nah itu yang saya maksud tadi. Kemampuan kita, kalangan akademisi, membongkar konsep itu sangat dangkal. Takut mengambil risiko dengan konsekuensi itu. Jadi sebetulnya bikin petisi bahwa emak-emak menginginkan kehamilannya itu dipelihara oleh negara. Kenapa? Karena hanya dari rahim mama kecerdasan itu dimungkinkan. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi saya mengumpankan itu untuk jadi pembicaraan di kampus-kampus dan di semua tempat bersama dengan Pak Diki itu kita olah argumen. Jadi sekali lagi saya senang justru karena ada pertengkaran tadi itu supaya terbuka kan. Kalau Bapak ASN pensiunan tadi tidak mengucapkan sesuatu yang kontroversial, saya nggak mungkin bahas ini sedalam ini kan. Jadi penting untuk tetap bertengkar secara akademis. Oke. Yang ketiga, tadi bukan, yang tadi siapa yang terakhir? Buruh ya, daripada kamu demo nanti ya kamu bicara sini. Ya, selamat sore. Pertama-tama saya ucapkan pada perempuan di sini selamat dari Perempuan Internasional. Semoga perempuan lebih berdaya. Ya, saya bisa bicara di sini karena saya tadi bilang buruh. Bang Diki, kenapa dengan buruh? Apakah Anda bermasalah dengan buruh-buruh sawit Anda? Saya ingin memfasilitasi siapapun golongan yang ada di sini. Nggak ada urusannya Anda buruh atau bukan buruh. Saya kira Anda bermasalah dengan buruh-buruh sawit Anda. Ya. Siapa yang punya buruh sawit? Oh, bukan buruh sawit ya. Oke. Ya. Saya melihat tema di sini Merdeka Belajar, Merdeka Berpikir. Berat sekali. Sangat berat. Ketika saya lihat topiknya, wah, saya kuliah 6 tahun tidak lulus-lulus karena saya merasa merdeka berpikir. Ketika itu saya kuliah agama, di keyakinan saya seorang Katolik, saya bilang, kan ada ditulis Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari. Setelah 7 hari kenapa Pak? Apa yang dilakukan dosen? Ya, dilakukan Tuhan kepada dosen saya. Apakah dia cuma ngopi melihat kita berbuat dosa dan lain sebagainya? Ketika itu juga saya ditampar dan nilai saya E untuk beberapa semester sampai beliau lulus. Nah, merdeka berpikir nih Bung Rocky ya. Kita pernah berpikir nggak? Sekali-kali kita berpikir sebagai seorang oligark. Kita mikir gimana ya caranya biar saya terus
berkuasa. Ya caranya paling gampang adalah membuat rakyat saya bodoh gitu loh. Buat mereka nggak berdaya, pendidikan nggak usah diprioritaskan. Ngapain gitu loh? Sekolah dibuat mahal, guru-guru dibuat gajinya kecil. Terus pendidikan kan nggak akan berkembang di situ. Dengan gitu, kalau kita mengutip kata-katanya Chico Mendes ya, satu orang dengan pendidikan adalah sebuah awal dari pergerakan, tapi 1000 orang tanpa pendidikan hanya seorang pemberontakan. Seperti itu kan penguasa kita udah tahu di situ. Ketika rakyatnya nggak pintar, nggak kritis, ya yang terjadi apa? Ya sudah selesai gitu. Mereka akan lebih mudah mengontrol. Ketika yang terjadi coba kita berpikir sebagai oligark tadi, kita gampang mengontrol, tapi kita harus kembali. Oh begitu, oligark berarti buruk. Kita harus punya pemikiran seperti itu. Nah, setelah buruk kita tahu apa yang harus kita lakukan. Berarti kita memajukan pendidikan kita. Jangan sampai kita jadi bahan bakar kehidupan mewah para oligark ini. Seperti itu. Jadi kita membuat bagaimana pendidikan. Kalau kita ngomong Ki Hajar Dewantara, sekolah semua orang itu guru, alam raya sekolahku. Nah, di sini kita lihat, kita hanya menumpukan pendidikan pada satu titik, sekolah. Apakah sekolah ini benar-benar sudah bagus? Padahal kita tahu sekolah ini adalah kapitalisme yang licik, kata Paul Ferreira. Ya, sebab itu kita coba, ketika pendidikan yang dilakukan hanya di sekolah, ya selesai, hanya yang didapat sekolah. Sementara di tempat lain, bahkan ibu-ibu PKK, apakah pendidikannya ada di situ untuk pendidikan anak? Mereka hanya kumpul-kumpul arisan panci, rasan-rasan apa bahasa Indonesianya? Ya, bergosip, nah, seperti itu. Dharma wanita, ASN, dosen itu harus tahu mereka juga buruh gitu loh. Semua juga buruh gitu. Apakah di situ ada sebuah pendidikan untuk memajukan anak-anaknya? Apakah isinya cuma memasak, demo, menjahit dan lain sebagainya, seperti itu. Terus yang kedua adalah hari ini kita melihat sekolah itu menjadi alat-alat kapitalisme yang licik dengan pabrik uang. Sekolah pendidikan kita terkanalisasi oleh anak orang kaya bisa sekolah mendapat pendidikan yang bagus, sementara kami di Kediri ini juga ada namanya kelas inspirasi ya. Di situ kita mengajar sehari dengan profesi kita di pinggiran-pinggiran. Saya di Jugo, Mojo. Di situ ada sekolah yang mereka masih nyeker, mereka nggak ngerti apa itu pengacara, apa itu. Begitu tidak meratanya pendidikan kita. Nah, untuk mengubah sistem ini, kita nggak bisa hanya pada diri kita sendiri, Bung. Kita harus berserikat, seperti itu. Nah, hari ini kita seperti ASN, banyak yang efisiensi dan mereka bisa berdaya apa terhadap kebijakan? Kan nggak berdaya, karena mereka sudah dari proses pendidikan yang memang terkotak-kotak tadi ya. Jadi seperti pabrik, sekolah seperti pabrik, pikirannya satu aja. Ketika PGRI sebagai wadah guru tidak bisa memperjuangkan dan Korpri sebagai wadah PNS tidak bisa memperjuangkan, apa yang terjadi? Kan seperti ini. Terus terkait terakhir ini, apakah kita, watak-watak feodal kita yang belum menjadi apa-apa ini tidak ada di kita? Sebagai contoh hari ini, saya melihat mengamati di seminar ini sebagai pematik saja. Saya sempat mematik di sini. Dengan adanya peserta yang ngomong ini telat, kenapa kok telat? Padahal aturannya segabat. Kita ngomong berseminar ini dengan otak, bukan dengan anti celana jin dan sepatu harus bersepatu. Ada yang ngomong kipas angin nggak berputar. Panitia ngomong apa? Chatnya dimatiin. Itu watak feodal. Dari kecil sudah feodal. Belum lagi mahasiswa mau jadi apa ketika lulus? Apakah kalian akan menjadi oligark lagi? Itu jawabannya temukan sendiri. Terima kasih. Salam pembebasan. Oke, ada kemarahan di situ, ada kejengkelan, ada ya itu jadi. Oke, coba kita fokus apa yang bisa mengubah konstelasi. Pertanyaannya, mengubah secara kuantitatif atau secara kualitatif?
Mengubah secara kuantitatif namanya reformasi. Mengubah secara kualitatif namanya revolusi. Bisa bedain ya. Perubahan fisika itu, perubahan ciri-ciri benda itu sifatnya kuantitatif. Perubahan kimia, perubahan struktur molekuler itu namanya perubahan kualitatif. Perubahan kimia itu tidak bisa dibolak-balik, perubahan fisika bisa itu. Sekarang coba kita lihat mesin peradaban yang menyebabkan Roma tumbang, Pax Britannica tumbang, Pax Romana, Pax Americana. Kita masuk sekarang di dalam kecemasan, akan adakah satu Pax baru semacam New Americana yang dipimpin oleh Donald Trump? Persekutuan antara kekuasaan militeristik dari Donald Trump dibantu oleh kapasitas teknologi yang disediakan oleh Elon Musk, jadi semacam momok dunia hari ini. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana mengubah, kita tempatkan juga konsep perubahan ini sampai ke tingkat global. Bagaimana kalau Eropa menolak proposal perdamaian dari Trump di Ukraina dengan satu faktor, bahwa dunia bebas tidak boleh didikte oleh otoriter semacam Putin. Kan itu konsekuensinya kan. Kalau Anda misalnya buruh gitu, bagaimana Anda mau ubah kalau kalangan buruh perjuangannya hanya menuntut upah naik? Di dalam teori itu namanya unionism, bukan liberalism. Buruh harusnya menuntut perubahan struktur ekonomi supaya alat produksi pindah pada kaum marhain, kaum proletar. Nah, konsekuensi ini kan nggak mau dihitung di kepala. Kalau Anda bilang tadi oligarki ingin supaya kita tetap bodoh, nah, itu oligarki yang bodoh. Mana ada oligarki yang menginginkan pegawainya bodoh? Ya bangkrut perusahaannya. Oligarki sangat pro pendidikan, tetapi dia kontrol jurusan-jurusan yang bisa menimbulkan harapan bahwa kapitalisme tidak akan dibatalkan oleh pendidikan. Jadi kalau Anda anggap bahwa pendidikan peralatan oligarki tadi, itu bertentangan dengan pandangan Anda bahwa oligarki menginginkan kita bodoh. Kan bertentangan kan cara berpikir itu kan. Dapat nggak poinnya? Nah, seringkali kita mengucapkan sesuatu yang pada akhirnya ya kita menimbulkan kontroversi dalam pikiran kita sendiri. Indonesia adalah masyarakat yang membutuhkan pertumbuhan, artinya perlu ada akumulasi. Siapa yang bisa melakukan akumulasi? Ya oligarki. Jadi ya kita butuh oligarki. Kenapa? Ya perintah konstitusi begitu. Tetapi ada perintah kedua. Ekonomi negara diselenggarakan untuk sepenuh-penuhnya kemakmuran rakyat. Artinya tidak boleh ada disparitas yang dihasilkan oleh akumulasi oligarki. Oligarki diperlukan, tapi koperasi juga bagian yang historis. Harus ada koperasi. Karena dalam koperasi prinsip kesetaraan itu kan, dalam koperasi kan nggak ada saham mayoritas kan. Tapi ini yang kemudian lagi kita bicarakan, bagaimana menduelkan prinsip-prinsip ini. Tugas dari oligarki adalah melakukan akumulasi. Tugas dari BUMN adalah memelihara harta negara untuk kepentingan rakyat karena dia perusahaan negara. Tugas dari koperasi adalah mempertahankan prinsip solidaritas, human solidarity. Sekarang coba tanya pada anggota DPR, tanya pada menteri, paham nggak itu? Nggak ada. Kenapa? Tidak ada kurikulum partai yang mengajarkan itu.
Masalahnya ada di situ hari-hari ini. Jadi sekali lagi kalau kita ulas panjang lebar, memang diperlukan satu, sebut aja, kapasitas dari masing-masing universitas untuk menumbuhkan otonominya sendiri itu. Nah, ini pembicaraan semacam ini juga kita tahu dibicarakan di tempat lain dan semua orang bicara itu, tapi kedalaman untuk mempertahankan argumen itu yang menjadi fondasi kekuatan dari negeri ini. Para pendiri bangsa ini ada orang yang kuat sekali dalam berargumen. Sekarang kita nggak punya itu. Jadi itu masalah utama yang kita bisa preteli satu persatu. Saya berharap ada kelompok-kelompok kecil yang membicarakan ini. Bicara di mana? Ya di universitas, di kantin kampus, di kafe-kafe. Tapi sekarang kafe itu tempat gosip. Padahal dulu abad 18, kafe itu tempat bicara politik. Disebut cafe society itu. Yang dimulai abad 18 di Prancis, di Jerman itu. Semua kafe itu tempat berkumpul the intellectual, jurnalis, anggota parlemen dari sayap kiri, bicara tentang kondisi kedaulatan rakyat di Eropa. Di Indonesia, kafenya menjamur, tapi tidak ada pembicaraan tentang politik. Politik dalam pengertian, mengupayakan argumen itu ditumbuhkan dari percakapan rakyat. Beberapa kafe udah mulai, jadi di Palu ada kafe yang isinya pembicaraan politik, di Manado ada kafe beberapa. Jadi kita lagi mulai itu, bahwa kafe itu bukan disebut cafe society, artinya di dalamnya ada duel argumen itu, apa namanya, historicity dari kafe, genealogi dari kafe itu. Nah kita ikut-ikutan bikin kafe, tapi di dalamnya tidak ada percakapan intelektual. Oke. Baik, terima kasih Prof. Jadi ya saya tahu diskusi ini tidak memuaskan kita semua karena pasti ada hal-hal yang masih mengganjal, masih ada yang belum terselesaikan, belum ada solusi. Karena ini memang bukan ajang untuk mencari solusi. Ini ajang untuk mengetahui wacana situasi apa sih pendidikan Indonesia. Dan kita mungkin sama-sama punya kesimpulan bahwa negara ini belum memberikan tempat yang pas untuk pendidikan Indonesia. Ya, tapi berkeluh kesah terhadap negara, berkeluh kesah terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah, maka itu akan membuat kita semakin terpuruk. Makanya Mas Buru tadi saya suka sebetulnya, dia mengkritik tapi dia mulai juga bergerak, dia mengajar di daerah-daerah pinggiran kota ya. Ya, maksud saya begitu. Artinya ternyata kesimpulan kita dalam hari ini adalah kita simpulkan negara sudah dipastikan tidak akan sanggup menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia. Maka solusinya ada pada diri kita sendiri. Lakukanlah, bentuklah otonomi pendidikan, bikin komunitas-komunitas kecil, kelompok-kelompok komunitas yang bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat. Ya, dari Pak Warek mungkin nanti ada inisiatif PGRI membuka program pendidikan gratis kepada masyarakat Kediri yang tidak mampu misalkan ya. Kemudian ada lagi Anda mahasiswa dari BEM bikin kegiatan-kegiatan yang mengajar di sekolah-sekolah SMP, SD di daerah terpencil yang gurunya kurang. Dulu di Kalimantan dulu pernah kita buat program anak SMA yang pintar mengajar kepada anak SMP mengajar kepada temannya anak SD. Itu program yang kita buat supaya artinya persoalan yang tidak mungkin disentuh oleh negara dan negara tidak sanggup melakukannya, mari kita yang lakukan gitu ya. Jadi bersandar kepada negara bukan sandaran yang tepat saat ini ya. Saya tidak bilang bagaimana dengan era Prabowo, sudah dipastikan hambatan utama beliau adalah budget. Nggak ada uangnya, sudah dihabisin sama periode sebelumnya dengan IKN yang nggak jadi apa-apa, sekarang jadi sarang kelelawar itu di daerah saya. Kebetulan saya dari sana. IKN sekarang udah jadi daerah yang sudah nggak tahu kemana ujungnya ya. Baik, mohon maaf forum diskusi cuma bisa memberikan Anda kesempatan untuk berdialog dengan Bang Rocky, tapi tidak bisa memberikan solusi apa-apa. Besok
besok kami akan bertemu dengan para guru-guru honorer yang sama juga mau menangis dan mau mengeluhkan masalahnya di mana, Tulungagung ya, di Tulungagung. Nah, jadi ya kami pada dasarnya ingin menjadi penampung para keluh kesah para guru-guru dan calon guru-guru yang akan nasibnya tidak tahu ke depan bagaimana. Oke, closing dari Prof untuk menyemangati para guru, gimana Prof? Silakan. Oke, kita tahu bahwa tumpuan sebuah bangsa adalah kecerdasan. Darwin benar bahwa yang bertahan bukan orang yang survive, itu bukan orang yang fisiknya bagus, tapi orang yang otaknya bagus itu. Dan ilmu pengetahuan menguji tesis itu dan menemukan bahwa kecerdasan itu diwariskan melalui DNA perempuan. Jadi sumber ilmu pengetahuan pertama adalah perempuan. Karena itu rahim perempuan harus dirawat oleh negara. Tidak berarti laki-laki bodoh. Kalau Anda pinter itu karena ibumu pinter. Itu dasarnya. Kalau bapakmu pinter itu karena nenekmu pinter. Begitu. Kenapa begitu? Karena supaya kita bisa survive, mesti ada yang melahirkan generasi. Dan cuma lewat rahim perempuan generasi bertumbuh. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak. Saya gembira di sini ada percakapan yang betul-betul bermutu. Dan saya menguraikan itu dengan bahasa yang radikal secara filosofis. Yang sering kali dihujat orang. Rocky Gerung mengajarkan sesuatu yang sesat. Kalian ikut Rocky Gerung, kalian akan tersesat. Saya pastikan hari ini, kalian akan tersesat di jalan yang benar. Terima kasih. Oke ya, terima kasih. Silakan panitia. Ya.